Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Bunda Maria dinobatkan sebagai Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai Raja dari segala raja yang kekal selama-lamanya. Karena Maria melahirkan Yesus yang adalah Raja atas surga dan bumi, kita hendaknya mengimani juga Maria sebagai Bunda Sang Ratu Surga. Pada peringatan ini pula, kita diingatkan akan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan sebagai pengenangan akan kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Doa ini merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah menjadi daging dalam rahim perawan Maria melalui Roh Kudus. Pokok dari doa Angelus adalah pengulangan 3 kali doa Salam Maria bersamaan dengan bunyi bel untuk dipersembahkan kepada malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita dari Allah. Selama masa Paskah, doa Angelus diganti dengan Ratu Surga atau Regina Caeli. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 36 ayat 23 sampai 28. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan, demikianlah sabda Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa. Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu,
dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ratu Dunia dan Ratu Surga. Doa Ratu Surga yang didoakan pada masa Paskah adalah doa yang memberikan penegasan gereja
tentang Santa Perawan Maria adalah ratu. Secara resmi, doa Ratu Surga diberlakukan untuk umat Katolik di seluruh dunia oleh Paus Benediktus XIV pada tanggal 20 April tahun 1742 dan tercantum dalam Direktorium Kesalehan Umat dan Liturgi oleh Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen pada tahun 2001 dalam butir 196. Praktek doa Ratu Surga mau menampilkan dimensi Maria sebagai ratu yang tak dapat dipisahkan dari putra yang dikandungnya sebagai raja keselamatan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Warta Kristus sebagai Raja Damai dengan kekuasaan yang besar dan damai sejahtera yang tak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya sudah sejak semula dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Demikian doa Ratu Surga ini mengajak orang beriman untuk bersatu dalam kegembiraan Paskah bersama Kristus yang bangkit dengan mulia jaya bersama kenaikan Bunda Maria ke surga yang dinobatkan sebagai ratu yang berbahagia dan dimuliakan karena perannya yang istimewa dalam karya keselamatan Allah untuk manusia. Doa itu tentu mengajak umat beriman untuk mengambil bagian bersama Bunda Maria dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar bersama Maria kita pun beroleh sukacita kekal. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Santa Perawan Maria sebagai Ratu dikukuhkan dalam ensiklik tahun 1954 yang bernama Ad Celi Reginam atau Kepada Ratu Surgawi oleh Paus Pius XII. Dalam dokumen Ad Celi Reginam itu terdapat penegasan Paus bahwa Bunda Maria layak menerima gelar ratu karena dia adalah Bunda Allah, karena dia adalah Hawa baru yang terlibat dalam karya penebusan Kristus, karena iman dan cinta yang unggul, serta karena kekuatan doa perantaraannya. Kita umat beriman pada perayaan ini diajak untuk mengikuti teladan Bunda Maria yang diberi gelar oleh gereja sebagai ratu. Bunda Maria bukanlah ratu dunia, melainkan ratu surga. Ratu dunia seperti ratu kerajaan tertentu atau ratu kecantikan, ratu modeling, ratu dangdut, ratu musik, dan lain sebagainya adalah ratu yang didapat karena talenta atau kebolehan manusiawi yang fisik sifatnya, atau yang kelihatan dan yang diperoleh karena karir, latihan, dan kemampuan bawaan. Ratu surga sebaliknya diperoleh karena pemberian diri sepenuhnya kepada kehendak Allah untuk keselamatan manusia. Bunda Maria adalah orangnya yang tak hanya mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Allah,
melainkan juga memiliki keistimewaan karena dipilih langsung oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Paling tidak kita bisa menjadi ratu-ratu kecil di dunia yang mempersembahkan yang terbaik dan terindah dari diri dan hidup kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita juga dipanggil untuk melahirkan Yesus bukan secara fisik jasmania, melainkan secara rohania, yakni melahirkan dalam kehidupan konkret firman Allah yang menjadi kehendak Allah bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.